Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Piki Nugraha. Sekarang saya sedang berada di Bukit Seguntang. Bukit Seguntang adalah bukit yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Bukit Seguntang terletak di Palembang Barat, tepatnya di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Bukit Seguntang merupakan bukit kecil dengan ketinggian 27 meter dari permukaan laut. Bukit Seguntang dapat dicapai dengan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan jarak tempuh dari pusat kota hanya 10 menit. Bukit Seguntang adalah salah satu destinasi di kota Palembang yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti pintu masuk dan keluar, pos satpam, parkir motor dan parkir mobil, galeri, kantor, makam, informasi dan kedai kopi, toilet, serta musola. Berikut adalah denah dari Bukit Seguntang yang merupakan agar memudahkan para pengunjung untuk berkunjung di Bukit Seguntang. Saya sudah berada di pintu masuk dari Bukit Seguntang. Ayo kita masuk ke Bukit Seguntang. Pak, izin Pak untuk masuk ke Bukit Seguntang. Bukit Seguntang adalah situs bersejarah dari masa klasik Sriwijaya dan masa Kesultanan Palembang Darussalam. Di bukit ini, pada awal abad 20 Masehi, ditemukan arca Buddha andesit terbesar di Indonesia. Arca Buddha Langgam Amarawati tersebut sekarang disimpan di Museum Taman Sriwijaya. Arca Buddha lain juga ditemukan di bukit ini, seperti arca Bodhisattva, arca Buddha Kuwera, dan fragmen prasasti yang bertuliskan Jaya Siddhatra, yang berarti perjalanan suci yang berhasil.
Di kaki Bukit Seguntang sebelah barat juga ditemukan struktur runtuhan candi batu bata. Bukit Seguntang juga tercatat dalam naskah Raja-Raja Melayu Yan tentang kedatangan tokoh sakti Sang Nila Utama dan adiknya yang datang ke Bukit Seguntang dengan menaiki kendaraan sapi. Ia lalu berjumpa dengan dua putri Demang Lebar Daun, penguasa Bukit Seguntang, yaitu Wan Empu dan Wan Malini. Kelak mereka akan menguasai pulau Sumatera dan tanah Semenanjung. Bukit Seguntang memiliki sejarah keberadaban makam-makam. Makam Raja Segentar Alam, makam Putri Kembang Dadar, makam Putri Rambut Selako, makam Panglima Bagus Karang, makam Panglima Bagus Kuning, dan makam Panglima Mandi Api. Keberadaban makam-makam kuno tersebut berhubungan dengan peran Bukit Seguntang sebagai pusat kosmologi Palembang, sebagai bukit paling suci dalam masa klasik Hindu-Buddha, dan pada masa Islam dijadikan sebagai tempat bersumpah kesetiaan penguasa Uluan terhadap raja-raja Palembang. Bukit Seguntang merupakan objek wisata ziarah beragam umat beragama, Islam, Hindu, dan Buddha. Mereka datang dengan beragam keyakinan. Mari kita tanya-tanya kepada pengunjung ziarah pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Pak, aku. Boleh tanya nama Ibu siapa dan dari mana? Jadi nama aku tuh Pak Sliza. Nah ini ada laki aku, ini ada anak aku di sini dari Prabu Muli kami. Oh, dari Prabu Muli, lumayan jauh ya Bu. Iya jauh memang. Nah, Ibu tujuannya untuk berziarah di makam Panglima Bagus Karang ini apa tujuannya Bu? Kalau di sini kami memang tradisi Pak, untuk tiap tahunnya itu kami biasanya di sini tuh lah tradisinya. Jadi kami datang ke sini untuk sebagai kunjungan. Gitu. Jadi dalam keluarga Ibu setiap tahun harus ada ya untuk berkunjung ke makam dari Panglima Bagus Karang. Iya, jadi kami memang biasanya itu ada tuh lah kalau tiap tahunnya kayak itu. Baik. Bagaimana kalau untuk adiknya? Ya kan kalau saya kan cuma ngikutin dari keluarga, dari keluarga baik Pak. Jadi ke apa yang keluarga tradisi itu turunnya ke aku ya pasti. Jadi aku cuma nerusi dari keluarga itu. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih Mbak. Iya, makasih Pak, sama-sama. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Alasan dari pengunjung untuk mengunjungi makam dari Panglima Bagus Karang ini seperti karena sudah menjadi tradisi dari keluarganya sejak mereka masih kecil. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan penjaga makam dari Bukit Seguntang. Mari kita tanya-tanya beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Sulaiman. Oke. Bapak, saya mau tanya ya Pak. Ini bentuk sejak kapan dari keberadaan dari makam-makam di Bukit Seguntang ini? Ya, jadi pertama perkenalkan dulu, nama saya adalah Sulaiman. Saya adalah salah satu juru kunci yang ada di Bukit Seguntang. Jadi saya mulai menjadi juru kunci tahun 1991. Jadi lebih kurang 30 tahun. Dan itu meneruskan dari bapak, kakek, dan buyut. Jadi 4 generasi. Nah, Bukit Seguntang ini luasnya lebih kurang 14 hektar. Sedangkan tingginya 27 meter dari permukaan air atau laut. Dan dibangun oleh pemerintah provinsi pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1994. Peresmiannya sama dengan Taman Purbakala Sriwijaya. Nah, di Bukit Seguntang ini ada 7. Jadi perlu kita ulas, sejarah itu bukan satu. Jadi ada sejarah lokal, ada historis, ada story, ada seperti kitab Salalatus Salatin, ada sejarah dari daerah-daerah, kemudian ada Kertagama, Pararaton, Melayu awal, Babat Tanah Jawa, dan lain sebagainya. Dan cerita di Bukit Seguntang sendiri banyak sumbernya. Nah, jadi kalau kita membuat sejarah, jangan kira-kira.
Kalau dikatakan Sriwijaya, ini keturunan Sriwijaya, jauh sekali. Sriwijaya itu dari abad 6 sampai abad 7. Sedangkan ini cikal bakal Kesultanan Palembang, berarti sekitar abad 14 atau 15. Nah, aku mulai di sini lebih kurang 30 tahun, kemudian menggantikan bapak dari tahun 1951. Bapak menggantikan kakek dari abad 18, kemudian menggantikan buyut. Dulu makam, jadi sebelum dibangun taman wisata ini banyak kuburan umum, dan rumah kami di sini. Setelah pindah tahun 89 dan pemindahan kuburan umum, baru dibuat taman wisata. Nah, di sini ada makam atau makom, kita jelaskan dulu. Makom tapak tilas, makam ada jasadnya, itu makna bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, makom dan makam sama, makom mahmuda. Asal kata keramat itu karomah. Nah, kemudian di sini kenapa ada yang menghadap kiblat dan ada tidak menghadap kiblat? Yang menghadap kiblat, walaupun dia baru memeluk Islam, dia sudah tahu tata cara penguburan. Kepalanya ke utara, ditolehkan ke barat. Jadi timur, utara, barat, dan selatan. Dan di sini ada 4 makam, 7 makom. Di antaranya Raja Singtaralam itu makom atau petilasan. Makamnya di tengah. Itu banyak versi, ada mengatakan Babat Tanjau Kata keturunan Mataram Hindu, Mataram Islam, keturunan Majapahit, keturunan Malaka, itu nanti kita bahas yang lain. Itu Iskandar Dzulkarnain. Kalau versi dari agama Buddha katanya itu Bala Putra Dewa, jadi banyak versi. Jadi belum bisa disimpulkan. Kemudian ada Putri Kembang Dadar. Itu nama aslinya Putri Bunga Melur, Siti Soleha, Wan Sundari, Wan Sundaria, atau Putri Kembang Dadar. Anak penguasa bernama Demang Selebar Daun. Itu kalau di kitab Salatul Salatin. Makamnya di belakang. Makamnya menghadap kiblat dan itu makam. Kemudian ada Panglima Bagus Kuning dan Bagus Karang. Ini juga menghadap kiblat. Kepalanya ke utara, ditolehkan ke barat. Kemudian ada Putri Rambut Selako dan Pangeran Raja Batu Api, itu makom tapak tilas. Jadi makom itu ada satu lagi Panglima Tuan Junjungan. Jadi makom itu bisa jadi tempat meditasi, bisa jadi yang dikubur pusaka-pusaka atau apa senjata-senjatanya. Kita ambil contoh seperti sabuk King itu sabuk yang dikubur, itu aslinya saya Maulana Husain bin Baten. Kemudian Mbah Priok, itu Priok yang dikubur, bukan orangnya. Nah, jadi banyak makom di Palembang itu bukan jasad tapi petilasan. Nah, jadi yang di sini ada 3 petilasan, ada 4 makam dan ada 4 makam 3 makom. Nah, yang ziarah ke sini beraneka ragam. Ada Hindu, Buddha, Islam, Konghucu dan lain sebagainya. Termasuk Eling, ateis, hanya Kristen dan Protestan yang tidak ziarah ke sini. Dan itu pun ada hari-hari seperti Waisak, agama Buddha bulan Mei, ada Kirap, Konghucu Hindu, ada 1 Muharram Islam, ada Cap Gome dari Pulau Kemarau. Jadi semua beragam, beraneka ragam. Nah, kemudian pada tahun 94 diresmikan oleh pemerintah provinsi, barulah menjadi Taman Wisata Bukit Sikuntang. Jadi kalau penelitian kami, hasil riset, mereka cikal bakal Kesultanan Palembang, bukan Raja-Raja Sriwijaya. Kalau ada berpendapat lain silakan. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita kepada penjaga makam dari Bukit Seguntang. Baik, terima kasih. Demikianlah edisi kita pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.